Kanker berjalan di atas catwalk Jakarta Fashion Week. Ini di Alfa Arzika. Let's Waktu Mbak Alfa jalan, aku langsung merinding. Iya. Seorang cancer survivor. Selamat pagi, selamat datang. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya ke sini. Terima kasih juga udah diundang ke sini. Mbak Alfa Arzika, Ya. ketika jalan di atas catwalk sebagai seorang cancer survivor yang terpilih di atas catwalk Jakarta Fashion Week, sebuah acara besar, apa rasanya? Deg-degan udah pasti, tapi happy juga. Jadi bisa nunjukin ke teman-teman, apalagi teman-teman yang lagi sekarang juga lagi berjuang melawan cancer, biar lebih semakin semangat bisa sembuh. Jalani hidup ya, iya. Mbak Alfa, boleh silakan duduk, kita mau ngobrol-ngobrol. Luar biasa semangatnya ya, semoga menular untuk teman-teman yang lain yang sedang menyaksikan. Mbak Alfa Arzika. Karen, gimana sih ceritanya? Pasti Karen paham betul ya kemarin waktu JFW Mbak Alfa ini kepilih tuh. Iya, karena kan Mbak Alfa ini dipilih dari salah satu brand ya untuk menghadiri, untuk jalan menjadi ikon brand tersebut di JFW. Aku sih yang minta sama teman-teman kreatif untuk bisa menghadirkan Mbak Alfa ini ke sini karena memang perjuangannya ada konten yang menceritakan tentang cancer ya, perjuangan cancer. Cancer payudara ya? Breast cancer ya. Breast cancer payudara. Mbak Alfa itu perjalanannya tuh gimana sampai akhirnya terpilih untuk bisa berjalan di atas catwalk Jakarta Fashion Week? Jadi waktu itu aku dipilih dari 500 partisipan, dikurasi dari situ dengan background cerita masing-masing setiap pesertanya. Terus setelah mengikuti karantina sama training, akhirnya aku bisa jalan di JFW Runway. Oke, ini kali pertama jalan di atas catwalk. Kalau boleh cerita sama kita, didiagnosa kanker payudara itu di tahun berapa? Di tahun 2021 pas pandemi. Oh, gitu. Wow, sulit pasti ya di masa COVID. Pas lagi COVID. Diagnosa kanker. Jadi setiap minggu harus apa tuh namanya? Swab dulu. Swab dulu. Sebelum kemo swab, sebelum udah kemo swab juga, mau kontrol ke dokter swab dulu kayak gitu. Mbak Alfa waktu itu divonis breast cancer stadium berapa? Waktu itu dokter aku bilang aku tuh udah 3B. Cuman waktu itu karena posisi tumornya juga sudah nempel di otot gitu. Jadi kita anggap aja stadium 4 ya kata dokternya gitu. Aku udah langsung ya udahlah apa boleh buat gitu ya. Kiri kanan? Kanan ya. Terus ya udah, terus aku jalanin aja sih, nggak ada pilihan, aku nggak bisa. Sekarang masih kemo Kak? Udah selesai. Sudah selesai di tahun 2022. Nah, terus ya udah alhamdulillah terus aku dinyatakan sebagai survivor makanya. Iya, udah berapa kali kemo berarti menjalani? Kemonya 8 kali. Terus saya operasi, lalu radiasi sebanyak 25 kali. Wow. Keluarga saat itu gimana supportnya? Wah, supportnya luar biasa. Suami aku apalagi sama anak aku selalu nemenin. Terus teman-teman aku juga semuanya alhamdulillah supportnya positif banget. Jadi aku jadi semangat ngejalanin treatment karena itu nggak mudah ya. Betul. Satu kali kemo aja tuh sakitnya udah luar biasa. Di kemo tuh sakit ya Kak? Iya. Maaf Kak, sekarang pakai alat nggak maksudnya? Enggak. Kayak dimasukin obat gitu? Apa obat enggak? Akhirnya dinyatakan bahwa sel kankernya sudah tidak aktif. Kita berharap semoga semakin sehat ya. Amin. Jadi kita mau kasih lihat ini momen demi momen seorang Mbak Alfa ya, yang dimana kita tahu perjuangannya tidak mudah melawan kanker. Wow. Keren. Dari sulit berjalan saat masa perawatan sampai akhirnya bisa naik sepatu roda. Itu rasanya apa ya? Jadi aku tuh waktu aku masih treatment, aku dalam hati tuh
udah berjanji sama diri sendiri, nanti kalau aku sembuh, aku mau lakukan hal-hal yang selama ini tuh cuma mimpi aja di aku. Aku mau lakukan apa aja yang aku suka gitu. Jadi aku tuh jadi kayak manifesting di diri aku sendiri. Aku harus sembuh karena aku mau main sepatu roda, aku pengen nari Bali, aku pengen lakuin hal-hal yang dulunya tuh cuma ada di bayang-bayang aku aja. Sempat gitu. hampir menyerah. Waktu awal-awal didiagnosa ya, pas tiba-tiba divonis, ya rasanya ya gimana ya lagi divonis, rasanya tuh langsung kayak ibaratnya kalau adegan film itu langsung dokter ngomong gitu, aku udah nggak denger lagi dia ngomong apa. Tapi abis itu aku berdiam diri gitu ya. Tadinya aku nggak mau cerita tuh sama siapa-siapa. Tapi setelah aku mulai berani membuka diri gitu, ternyata alhamdulillah support yang aku terima itu bagus, jadi bikin aku tambah semangat. Menerima dan membuka diri ya? Betul. Oke. Sampai akhirnya jalanlah di atas catwalk Jakarta Fashion Week. Saat itu apa yang disampaikan untuk diri sendiri setelah bisa melewati cobaan dari Tuhan ini? Iya, aku tuh pengen banget gitu sharing ke teman-teman aku yang saat ini masih berjuang melawan cancer gitu. Banyak yang dari mereka tuh yang patah semangat gitu ya. Jadi aku pengen nunjukin bisa loh, bisa semua itu hanya ada di mindset. Bener deh, karena kita udah nggak ada pilihan lain. Masa kita mau bersedih-sedih, sedih-sedih terus selama lagi treatment? Itu mendingan kita dibawa happy gitu. Bahkan dokter sama suster aku ajak joget-joget gitu. Kita ngonten. Jadi biar semangat, biar ngedistract juga aku dari rasa sakit gitu. Gitu. Jadi dibawa happy. Aku tanya sama dokter aku, nggak apa-apa kan aku kayak gini, aku dandan sambil kalau lagi kemo tuh aku banyak alat dandan aku tuh, makeup aku gitu. Biar happy. Iya, biar happy. Pokoknya nggak mau jelek, nggak mau kelihatan jelek pokoknya lah ya. Udah sakit jelek lagi ya kan nggak mau. Botak ya kan, botak terus jelek kan nggak mau. Jadi sempat botak juga ya? Iya, kalau kemo kan langsung otomatis rambutnya ini. Nah terus iya kata dokter, ini kayaknya baru Ibu Alfa doang deh, ini pasien yang kayak begini. Oke, apa-apa, menginspirasi yang lain jadinya. Iya makanya. Tapi luar biasa ya perjuangannya. Yang penting itu mindset ya. Benar. Apa yang ingin disampaikan buat siapapun yang sedang berjuang, bukan hanya berjuang melawan kanker, siapapun yang berjuang. Ini tentang mindset, ini tentang pola pikir kita. Apa yang ingin disampaikan untuk siapapun? Untuk siapapun, benar deh. Pola pikir kita itu tuh harus selalu yakin gitu. Lakukan apa yang kalian yakinin, jangan tanggung-tanggung pokoknya. Cuma yakin dan semuanya tuh dibawa happy, dibawa bahagia. Insya Allah semuanya pasti akan berlalu. Amin. Amin. Jadi kita harus bahagia terlebih dahulu ya. Iya. Kalau kita bahagia, hari ini akan indah. Iya benar. Kita kembali saat lagi, tetapi pagi-pagi ambil. Geger. Pagi-pagi ambiar geger. Kamsia ya. Terima kasih buat para bintang. Syakir, terima kasih. Misal, terima kasih. Sayang, Anggi, Bagas. Sehat-sehat ya. Sobat Ambiar, jangan lupa 23 November adalah batas terakhir untuk mengirimkan tepuk ambiar. Jangan lupa mention kita @pagi-pagi ambiar Trans TV Corp. Dan terakhir ini dia Bagas dengan Atap Berteduh. Sampai jumpa.